Ustadz, sekarang ini kan kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan. Adakah sholat khusus, doa khusus agar kita terhindar dari segala keburukan? Sebenarnya kita orang beriman itu harus selalu menggantungkan diri kepada Allah, baik di saat susah ataupun di saat senang. Seringkali kita dekat dengan Allah kan di saat susah, ya. Padahal di saat senang juga kita harus dekat dengan Allah, rajin berdoa dengan Allah. Tetapi memang manusia itu makhluk yang kalau lagi banyak kesusahan, dia cenderung lebih dekat kepada Tuhannya. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Ayat ini menjelaskan bahwa memang sifat manusia itu seringkali keluh kesah. Apabila mendapatkan penderitaan, dia putus asa. Apabila mendapatkan kenikmatan, dia lupa diri. Kecuali orang yang jiwanya dibina dengan sholat. Kalau kita di dalam keadaan susah itu dekat dengan Allah, itu jauh lebih bagus daripada kita dalam keadaan susah jauh dari Allah. Oleh sebab itu, Anda bisa melaksanakan sholat apapun, yang penting meningkatkan amal ibadah. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melakukan sholat-sholat khusus. Toh, sholat-sholat yang ada juga sudah begitu banyak. Sholat duha, sambil diisi dengan berlindung kepada Allah dari kemadorotan, dari penyakit, dari sesuatu yang akan mencelakakan kita. Doanya tidak harus pakai bahasa Arab kalau Anda tidak bisa. Sudah saja dengan pakai bahasa yang kita faham. Mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia, sok berdoa. Ya Allah, Engkau yang maha penyembuh, Engkau yang maha berkuasa. Ya Allah, sembuhkan saudara-saudara saya, teman-teman saya, seluruh orang yang kena virus corona, ya Allah sembuhkan. Dan ya Allah lindungi hamba, lindungi keluarga hamba, lindungi masyarakat hamba dari virus yang mematikan ini. Jadi biasakan kalau berdoa itu doakan dulu orang lain. Jadi kita doakan agar saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi oleh Allah segera disembuhkan. Kemudian doa agar kita dilindungi, keluarga kita, lingkungan kita, kita mohon agar Allah melindungi. Jadi doanya tidak ada doa yang khusus, ya, baca ayat Asmaul Husna sekian, baca Yasin sekian, tidak ada dalilnya. Tapi kita dianjurkan untuk mengawali doa dengan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah dengannya. Apa Asmaul Husnanya? Apa saja. Yang penting kita awali dengan Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafur. Kalau Anda bisa baca semuanya 99, bagus. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Anda baca cuma Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, lalu berdoa. Ya, jadi afdolnya berdoa itu awali dengan Asmaul Husna. Ada riwayat juga, selain Asmaul Husna, kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Kemudian ada riwayat yang menunjukkan bahwa kita pun dianjurkan untuk membaca kalimah tauhid. Kita membaca kalimah tauhid, Allahumma inni ashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita tidak hafal dengan kalimah tauhid yang saya tadi bacakan, Anda bisa baca kalimah tauhid qul huwallahu ahad. Setelah itu berdoalah kepada Allah. Kapan? Kapanpun, mau ba'da sholat wajib, mau ba'da sholat rawatib, mau ba'da sholat duha, mau ba'da tahiyatul masjid, mau ba'da tahajud, ya. Yang jelas
kita dianjurkan untuk berdoa di ujung sholat. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah. Di antaranya adalah di ujung sholat yang 5 waktu. Jadi selesai kita membaca zikir wirid yang seperti biasa kita baca, yang standar kita baca, lalu kita mohon kepada Allah agar dilindungi ya dari segala hal yang mengkhawatirkan. Jadi sebenarnya kita bisa memasukkan doa-doa dalam setiap sholat kita. Dan tolong diingat, kalau doa kita ingin dikabulkan, itu harus dibarengi dengan ibadah kita yang semakin meningkat. Coba Anda lihat di surat Al-Fatihah. Kita mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi ibadah disebut lebih dahulu sebelum pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini isyarat saudara-saudara sekalian bahwa pertolongan Allah itu turun. Semakin rajin ibadah kita, maka pertolongan Allah itu semakin dekat dengan kita. Itulah hikmahnya, itulah pelajaran, itulah sebabnya kenapa iyyaka na'budu didahulukan sebelum iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Berarti coba tingkatkan amal ibadah kita, nanti Allah semakin menolong kita. Dan ini dikuatkan seperti yang ada di surat Al-Baqarah ayat 186, di mana Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa hambaku kalau dia berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Mereka memenuhi panggilanku dan mengimaniku. Semoga dengan cara begitu ya mereka mendapatkan petunjuk dari doa-doa yang mereka kabul, dari doa-doa yang mereka mintakan. Jadi ini isyarat bahwa semakin kita dekat dengan Allah, maka doa kita semakin dikabulkan. Itu sebabnya di tengah kekhawatiran seperti sekarang ini, maka tugas kita adalah semakin meningkatkan ibadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak beramal soleh, bersedekah, berinfak, berwakaf. Semoga dengan cara begitu Allah menolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami ibadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya. Wallahu a'lam bissawab.